Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM H02222019 yang akan memaparkan materi pertama tentang pengertian ukuran sudut dalam derajat dan ukuran sudut dalam radian. Silahkan teman-teman perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah titik P pada lingkaran sehingga OP merupakan jari-jari lingkaran yang berada pada posisi 0 derajat. Ketika titik P bergerak mengelilingi lingkaran, maka jari-jari OP juga ikut membentuk lintasan tersebut dan menyapu sepanjang satu putaran penuh sampai kembali lagi ke posisi semula. Pergerakan titik P sepanjang satu putaran penuh memiliki lintasan sama dengan keliling lingkaran, sedangkan besar sudut yang terbentuk tatkala jari-jari OP telah kembali ke posisi semula, yaitu sebesar 360 derajat. Jadi, sudut derajat adalah salah satu sudut dengan simbol seperti ini yang menyatakan bahwa satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, yang berarti bahwa 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Yang kedua, ukuran sudut dalam radian. Sudut dalam radian dilambangkan dengan rad. Ukuran suatu sudut pusat yang besarnya sama dan panjang busurnya sama dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya, mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian atau sebaliknya. Adapun aturan yang kita akan gunakan dalam materi ini, yang pertama untuk dari ukuran derajat ke radian. Kita menggunakan persamaan 1 derajat sama dengan pi/180 radian atau 1 derajat mendekati nilai 3,14159/180 radian sama dengan 0,17453 radian. Yang kedua yaitu dari radian ke derajat. Kita menggunakan persamaan 1 radian sama dengan 180 derajat per pi atau 1 radian mendekati nilai 180 derajat per 3,14159 sama dengan 57,296 derajat. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Nyatakan ukuran sudut berikut ini ke dalam radian. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan aturan yang pertama, yaitu mengubah derajat ke radian. 75 derajat sama dengan 75 derajat dikali 1 derajat sama dengan 75 derajat dikali pi/180 radian. Mengapa demikian menjadi pi/180 radian? Sesuai dengan aturan yang pertama, bahwasannya 1 derajat itu sama dengan pi/180 radian. Selanjutnya 75 derajat kita kalikan dengan pi, maka menghasilkan 75 derajat pi/180. Dari sini kita bisa menyederhanakannya dengan membagi masing-masing 15, sehingga menjadi 5pi/12 radian. Selanjutnya contoh kedua, ubahlah ke dalam bentuk derajat, yang soalnya yaitu 7pi/12 radian. Adapun aturan yang kita gunakan itu aturan kedua, dari radian ke derajat, yang dimana 1 radian ini sama dengan 180 derajat per pi. 7pi/12 radian sama dengan 7pi/12 dikali 1 radian sama dengan 7pi/12 dikali 180 derajat per pi. Nah, di sini pi-nya ini kita bisa hilangkan. Nah, 180 derajat kita bisa bahagi dengan 12 menjadi 15 derajat. Sehingga tersisa 7 dikali dengan 15 derajat. Maka menghasilkan 105 derajat. Kemudian fungsi trigonometri untuk sudut berelasi. Adapun pengertian sudut berelasi adalah perluasan definisi dasar ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip 0 sampai 90 derajat.
Dengan memakai sudut-sudut relasi, kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita bahas dulu kuadran. Pada kuadran 1, 0 derajat sampai 90 derajat semuanya positif. Untuk kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat yang bernilai positif itu hanya sin. Sedangkan pada kuadran ketiga, 180 derajat sampai dengan 270 derajat yang bernilai positif itu hanya tan. Sedangkan kuadran keempat, 270 derajat sampai dengan 360 derajat hanya cos yang bernilai positif. Kalau ketemu dengan 180 derajat atau 360 derajat itu tetap. Sedangkan untuk 90 derajat atau 270 derajat itu berubah. Berubahnya bagaimana? Ya, sin berubah jadi cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotangen. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, cos 120 derajat. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita pakai yang 180 derajat atau 360 derajat itu tetap. Caranya gimana? Cos 120 derajat sama dengan cos, buka kurung, 120 derajat ini lebih dekat yang mana? 180 derajat atau 360 derajat? Ya, lebih dekat dengan 180 derajat ya. Maka jadi cos buka kurung 180 derajat kita kurangkan dengan 60 derajat supaya bisa menghasilkan dengan 120 derajat. Selanjutnya sama dengan cos 60 derajat. Kita hanya fokus ke 60-nya saja. Karena cos ini berada pada kuadran 2 yang dimana hanya sin yang bernilai positif, maka di sini cos bernilai negatif, sehingga menjadi min cos 60 derajat. Karena kita menggunakan pakai metode tetap, yang dimana cos ini tidak berubah, sehingga cos 60 derajat sudah kita bisa lihat pada tabel trigonometri atau sudut istimewa yang hasilnya itu 1/2. Sehingga hasil akhir dari cos 120 derajat yaitu min 1/2. Contoh soal yang kedua, sin 120 derajat. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita pakai yang 90 derajat atau 270 derajat itu berubah. Untuk penyelesaian dari contoh soal kedua ini tidak jauh berbeda dari contoh yang pertama. Nah, 120 derajat ini lebih dekat dengan 90 derajat, maka jadinya sin 120 derajat 90 ditambah dengan 30 supaya jadi 120 derajat. Sama dengan sin 30 derajat, karena sin ini terletak pada kuadran 2 yang dimana sin itu bernilai positif. Sama dengan, karena kita yang menggunakan metode yang kedua yang dimana itu berubah, maka sin di sini tuh berubah menjadi cos 30 derajat. Nah, untuk cos 30 derajat ini sudah ada pada tabel trigonometri sudut istimewa yang hasilnya yaitu 1/2 akar 3. Oke, baik, di sini saya masuk dalam materi kelima, menghitung nilai fungsi trigonometri. Pengertian fungsi trigonometri sendiri ialah fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Jika terdapat fungsi trigonometri yang mempunyai sudut dalam ukuran radian, maka untuk menentukan nilai fungsi trigonometrinya kita perlu mengubah sudut dalam ukuran radian tersebut ke dalam ukuran derajat terlebih dahulu, kemudian baru ditentukan nilai trigonometrinya. Langsung saja kita masuk dalam contoh soal. Yang pertama yaitu sin pi per 3 radian. Penyelesaian, sin pi per 3 radian sama dengan sin dikali pi per 3 dikali 1 radian, sama dengan sin dikali pi per 3 dikali 180 derajat per pi. Nah, mengapa di sini
terdapat 180 derajat karena nilai dari 1 radian adalah 180 derajat per pi. Sama dengan sin 60. Mengapa di sini sin 60? Karena 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 dan pi-nya dihilangkan. Jadi sisa sin 60 derajat. Nilai dari sin 60 derajat itu sendiri adalah 1/2 akar 3. Sekian.